Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini bersama saya ada Pak Octavianus. Ya. Selamat pagi Pak Octavianus. Selamat pagi Pak Chandra Pak Teja. Octavianus ini kuasa hukum, ada dua kasus robot trading nih, yang satu Fahrenheit, yang satu lagi yang akan kita diskusikan yaitu FIN 888. Betul. Kalau yang Fahrenheit sudah sidang Pak ya? Sudah sidang. Sudah ada penetapan 5 tersangka yang disidang. betul. Dan 5 DPO. 5 DPO. Oke, nanti kita akan bahas juga sekilas. Oke Pak, bisa dijelaskan mengenai kronologinya FIN 888? Ya. Jadi terima kasih Pak Chandra Teja. Jadi untuk kasus FIN 888 ini, kami ini selaku kuasa hukum menggantikan kuasa hukum yang sebelumnya. Ya. Yang dimana pelaporan dari kasus FIN 888 ini sebenarnya sudah jauh lebih awal dan bisa dibilang dari semua kasus robot trading, FIN 888 ini yang pertama kali bikin laporan. Ya. Karena laporannya ini ada di bulan Februari 2022, di mana setelahnya kasus Fahrenheit itu bulan Maret. DNA Pro jauh lebih lama setelah itu. Jadi kita melihat bahwa kasus investasi FIN 888 ini bisa dibilang pelopornya untuk bikin laporan. Nah, pada saat bulan Juli ini saya baru ditunjuk menggantikan untuk menangani kasus FIN 888, yang dimana ketika saya menangani kasus FIN 888, statusnya itu masih dalam proses penyelidikan, yang dimana kalau penyelidikan itu pihak penyidik, pihak kepolisian masih mencari bukti-bukti yang terkait, ya, apakah ada unsur kejahatan di sana. Polisi masih meraba dan menggali keterangan. Oleh sebab itu, di dalam kasus pelaporan FIN 888 ini sedikit unik dengan yang lainnya. Kalau di dalam pelaporan kasus robot trading lainnya atau investasi lain, sudah ditentukan targetnya siapa yang mau dilaporkan. Tetapi di dalam kasus FIN 888 ini, calon yang dilaporkannya ini masih dalam lidik. Artinya ini berdasarkan pengembangan dan hasil temuan nanti pada saat penyelidikan. Nah, jadi ketika bulan Juli kita menangani, banyak fakta-fakta yang tadinya ini kasus FIN 888 ini sebenarnya sangat minim sekali informasinya. Ketika saya masuk, lalu saya coba menggali apa saja sih yang sebenarnya bisa dipergunakan, dan saya melihat di sana bahwa sebenarnya ada bukti, tetapi korban ini tidak cukup jeli memanfaatkan bukti ini supaya menjadi punya nilai, gitu loh. Nah, dan di situ kami tim hukum mempelajari, disinilah kita membantu penyidik supaya, oh ini loh potensinya untuk misalnya pembuktiannya kita mengacu pada ini. Akhirnya kita gali pelan-pelan dan terungkaplah satu fakta di mana perlu diketahui juga bahwa proses FIN 888 ini kan berdasarkan rilis OJK dan Bapeti itu pada saat bulan Januari dan Februari memang sudah dinyatakan sebagai investasi ilegal dan itu dilarang. Nah, setelah itu kita mendapatkan temuan bahwa sebenarnya kasus FIN 888 ini sedang juga ada proses hukum di mana brokernya sedang mengalami kepailitan di sana, di Singapura. Nah, lalu sempat terjadi perbedaan dua kubu. Apakah menunggu proses hukum di Singapura ataukah ikut di dalam proses pelaporan di Indonesia. Cuman saya memberikan gambaran yang jelas gitu kan, bahwa kamu sebagai warga negara Indonesia, kita tunduk terhadap konstitusi hukum di Indonesia, kita hormati hukum di Indonesia ya. Kalau kamu meminta proses hukum ini dan kepastian hukum, ikutilah proses hukum yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu mulai banyak itu Pak Chandra Teja yang orang-orang mulai tercerahkan dan tersadarkan. Akhirnya mereka tidak lagi berharap di dalam proses yang di Singapura. Karena ini sudah beda yurisdiksi. Proses hukumnya juga sudah berbeda. Nah, berdasarkan bukti yang ada kita dapatkan berdasarkan sidang di Singapura itu, kita mendapatkan yang namanya affidavit. Affidavit ini perlu diketahui adalah surat keterangan yang dipakai di dalam persidangan, dan itu direkam, dan itu menjadi dasar untuk persidangan, dan itu valid sebagai bukti. Lalu affidavit ini
kita menemukan beberapa poin-poinnya. Jadi affidavit pertama ini baru keluar di bulan 5 2022, affidavit pertama. Nah, di dalam affidavit pertama ini kami kaget. Nah, tapi ya sebenarnya kekagetan dari para korban nasabah ini juga sebenarnya juga tidak terlalu kaget, tidak terlalu 100% kaget. Karena apa? Pada saat setiap kali presentasi ya, Peter V. Sufandri ini memang sudah berkali-kali menyebut nama Pak Cahyadi Raharja. Nah, ini adalah hasil share screen. Ini kita tempel materai sama kita leges di kantor pos, karena ini minggu depan kita gunakan untuk kita serahkan ke penyidik sebagai alat bukti. Cuman ini kita tunjukkan bahwa Peter V. Sufandri ya, selaku orang yang memperkenalkan bisnis FinTriple 8 ini, dia men-share screen atau menjual ya orang yang bernama Cahyadi Raharja. Ini fotonya dipampangkan, ini hasil Zoom meetingnya dia, dan ini hasil share screen gitu loh. Nah, di sini tidak kaget, cuman korban tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu ngeh pada saat itu. Nah, kembali lagi, ketika kita menemukan affidavit pertama di bulan 5 2022, di sini ternyata kaget bahwa disebutkan berdasarkan broker di Singapura, dia menyatakan uang entitas Indonesia selama ini itu ya adanya di Indonesia, tidak pernah dikirimkan ke Semtret di Jadi Singapura. uangnya itu cuma diterima di Indonesia, nggak pernah di trading di sana. Tidak pernah di trading kan? Oh, ya? Tidak pernah di trading. Jadi cuma diterima di Indonesia, tapi nggak pernah dikirim Singapura. Tidak pernah. Oleh sebab itu dia ini istilahnya Semtret di Singapura melalui proses persidangan mereka mengemis. Pengadilan, tolong dong, itu uang yang di entitas di Indonesia ada sebesar 61,2 juta US dollar. Tolong dong itu ditarik ke Singapura supaya di Singapura ini bisa dibagi-bagi kepada calon kreditornya ini yang ada di sana. Karena kan yang ngeklaim banyak, lintas negara. Ada dari Kamboja, ada dari Malaysia, ada dari Singapura itu sendiri, Vietnam, dan Indonesia. Mereka mengemis uang yang ada Indonesia ini, tolong dong dibawa ke Singapura supaya kita bisa bagi-bagi. Dan kita ditemukan di dokumen ini, uang 61,2 juta US dollar dikuasai oleh orang yang bernama Cahyadi Raharja. Sekitar 1 triliun rupiah. 1 triliun, Pak. 1 triliun rupiah. Nah, ini juga kita menemukan juga di dalam dokumen. Jadi semua ini kita berdasarkan dokumen. Jadi kita nggak sembarangan. Dasar kita, acuan kita adalah dokumen. Nah, ini juga kita tempel materai juga untuk keperluan penyidikan ya. Di sini disebutkan beberapa uang ini dipecah, dimasukkan di dalam beberapa rekening. Salah satunya PT, beberapa PT, dan ada nama perorangan Suryani Dewi Juwono. Ada juga USDT Pool. Nah, ini hal yang menarik ini, Pak Chandra Teja. Jadi, penyidik kepolisian ya, ini memanggil, ini PT-PT-nya ini kita sudah dapatkan ini. Kita dapatkan identitasnya, dan polisi ini memanggil direktur yang tertuang di dalam perusahaan ini. Dipanggil. Ketika dipanggil, ternyata orang yang dipanggil ini dalam kawalan pihak lapas. Dia menyatakan, saya ini sudah 3 tahun ada di dalam penjara. Bagaimana mungkin saya di 2021, 2022 saya bikin PT, orang saya ada di dalam tahanan. Jadi kok. Ini PT-nya palsu atau gimana? PT ini bisa dibilang ya, orang yang sebenarnya ibaratnya tidak bisa membuat PT, tetapi dia bisa membuat PT. Nah, inilah banyak prosedur yang aneh di dalam proses pembuatan ini. Patut diduga memang ini sejak awal ini sudah by design. Dari awal ini sudah disetting untuk menjerat korban, untuk meyakinkan korban. Karena dari temuan PT-nya saja sudah bermasalah. Orang ada di penjara, bagaimana mungkin menghadap ke notaris dan membuat PT? Gitu loh. Nah, di sini disebutkan ya, apa saja sih yang ada di ini? Di sini disebutkan nih.
ya. Uang dari Bank BRI Raja Wali, ya, itu besarnya adalah 237 ya juta. BCA Suryani ini besarnya 5,8 miliar. BRI Giat PT 3,6 miliar. Safe Deposit Box ini ada sebesar 264 miliar. Ya, nggak apa-apa. Ya. USDT Pool. Ya. USDT Pool, Pak. Ini ada 101 miliar rupiah. Terus ada juga nih, Pak, 100 kilogram emas. Oh gitu. 100 kilogram emas. Luar biasa sekali. 100 kilogram emas ini sebesar, kalau ditaksir ini adalah 5,7 US dollar. 5,7. Dan ada lagi mata uang dalam pecahan dolar USD cash itu sebesar 29,1 juta US dollar. Jadi uang ini luar biasa besarnya, ini uang para korban ini. Iya. Nah, pertanyaannya adalah, tapi sebelumnya saya mesti kasih tahu dulu, kita ini kan lagi ada di satu kafe di Bintaro Exchange. Jadi kalau ada suara-suara orang kerja, mohon maaf karena kita tidak bisa mengendalikan sekitar. Tapi oke lah. Jadi yang menarik, Pak, pertanyaannya adalah, satu yang tadi saya baru tahu nih, Pak, sekarang, bahwa ternyata orang-orang yang main robot trading Fin888 itu uangnya masuk tapi nggak pernah dikirim ke Singapura. Tidak pernah. Pertanyaannya, kan mereka trading tuh ya, pasti ada profit nih, dia narik. Nah, kok itu bisa? Padahal uangnya nggak dikirim ke Singapura. Kok bisa diatur gitu ya? Kita nggak tahu ya. Itu menarik ya. Karena kalau kita berkaca di dalam kasus, kebetulan Fahrenheit kan ini sudah mulai bersidang. Dan beberapa saksi dari terdakwa ini kan sudah diperiksa. Bahwa mereka sebenarnya uang yang dipergunakan adalah uang para member yang diputar-putar. Ya kan? Karena di dalam kasus Fahrenheit kita melihatnya ya seperti itu. Ada orang khusus yang diperintahkan untuk melakukan transfer keluar masuk uang. Nah, begitu ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Kembali lagi, Pak Chandra. Ini kita pegang kan, ini buktinya apostil pertama. Jadi apostil ini, affidavit pertama, kita sahkan, kita pertanyakan keabsahannya melalui Kemenkumham Republik Indonesia. Apakah apostil affidavit 1 ini valid? Lalu saya ke Kemenkumham. Nah, setelah Kemenkumham melakukan pengecekan, ternyata ini adalah dokumen valid. Nah, temuan terbaru ya, seperti yang saya bilang, Pak Okta, ini kenapa kok tidak ditradingkan tetapi korban masih mendapatkan keuntungan? Kita patut menduga berdasarkan sidang Fahrenheit, terdakwa itu diperiksa bahwa ada orang yang ditempatkan khusus untuk melakukan kirim keluar masuk uang. Itu ada, menyimpan dan mengirimkan uang keluar masuk. Nah, di dalam temuan terbaru, ini ada dokumen yang terbaru ya, yang masih fresh. Ini keluar bulan 6 2022, ini adalah affidavit ketiga terbaru. Nah, di dalam affidavit 3 ini ya, disebutkan di dalam dokumen ini ada percakapan TJ Cahyadi Raharja, percakapan via line ya, yang intinya adalah Samgoh menanyakan bagaimana uang yang ada di Indonesia, lalu si TJ ini menyatakan bahwa silakan kamu hubungi Marno dengan alamat email terlampir berikut. Dia kirimkan nih alamat emailnya, ya. Setelah dia kirimkan alamat emailnya, lalu Samgoh ini berhubungan dengan si Marno. Marno siapanya TJ? Kita tidak tahu, dan ini fungsi nanti kepolisian adalah mendalami apa peran keterlibatan antara korelasi antara TJ dengan Marno. Ya. Lalu setelah berhubungan ya, dia mengirimkan email. Di sini disebutkan ya kan, bahwa uang di Indonesia ini ada, aman. Ini diakui ini sama Marno. Ya. Uang di sini disebutkan uang dalam bentuk safe deposit box ada tersisa 193 miliar. USDT pool ada 97 miliar. Emas yang tadinya 100 kilo tinggal tersisa 91 kilo. Lalu US dollar
tersisanya tinggal 27,5 juta US dollar. Nah, di sini Pak Chandra Teja yang menguatkan keyakinan kita, dia bilang biaya ini belum termasuk biaya saya mengirimkan in and out fee. Dia minta bayaran nih sebesar 1,4 miliar. Ya. Dan uang biaya menyimpan aset ini yang tadi saya sebutkan, dia minta bayaran 97 miliar. Nah, itu menarik, ada emas, itu kenapa ya dibeliin emas sama dia? Atau gimana maksudnya? Kan lucu ya? Iya. Nah inilah, ya ibaratnya begini. Kan kacau itu. Ini menjadi tugas kepolisian. Sebenarnya saya sudah memberikan petunjuk kepada penyidik bahwa ini sudah terjadi layering. Layering dari tindak pidana pencucian uang. Pak, sambil ya? makan Pak, santai. Boleh. Jadi si TJ ini dasarnya menguasai apa uang-uang ini. Lalu setelah itu dia sudah mengalihkan kepada orang lain. Kenapa saya sudah tahu dia mengalihkan? Karena berdasarkan informasi terbaru di kepolisian, TJ ini, Cahyadi Raharja ini sudah dipanggil ke polisi. Udah diperiksa juga? Iya, di dalam BAI. Nah, keterangan yang dibilang oleh Cahyadi Raharja ini, satu, tidak terbantahkan bahwa Cahyadi yang dimaksud itu memang benar dia. Dia sudah mengakui. Dan dia sudah datang. Dan dia sudah datang. Yang kedua adalah dia menyatakan bahwa uang ini saat ini tidak ada di dia lagi. Dia akui sempat ada di dia, tapi saat ini sudah tidak ada di dia. Artinya apa Pak Chandra Teja? Artinya sudah ada pengakuan dari yang bersangkutan bahwa dia sempat menerima lalu mengalihkan. Kita mempertanyakan dasar dia mengalihkan apa? Karena sejak bulan Februari dia sudah tahu bahwa dia sedang dilaporkan FIN Triple 8. Dan bulan Januari, bulan Februari, rilis OJK sudah menyatakan stop untuk kasus trading ini, jangan dilakukan. Dan seharusnya aset-aset milik nasabah ini harusnya adalah tidak dilakukan aktivitas apapun, harus dibekukan, ya kan? Tetapi dengan dia mengalihkan, ya, ini sudah ada petunjuk bahwa dia melakukan niat jahat. Kita bilang mens rea. Sudah ada niat jahat di sana, dan layering dari tindak pidana pencucian uang ini sudah cukup terang benderang. Ini yang di dalam kasus FIN Triple 8 temuan terbaru. Terus yang orang-orang Indonesia yang ikut trading itu transfernya kemana, tahu? Tahu. Ke rekening-rekening di Indonesia. Nah, rekening yang dipergunakan adalah di sini disebutkan juga ada beberapa perusahaan PT. Oh, dikirim ke PT-PT itu? Iya. Jadi ketika nasabah ini bergabung join, ya, ini ada di pilihan. Nanti pembayaran transaksi setiap kali ini kemana itu? Trading ini mau dikirim ke rekening apa? PT Raja Wali bisa pilih, atau PT Samudra Giat, PT Samudra Indonesia, atau Suryani Dewi Juwono, PT Giat Pratama, Giat Bangun. Bisa ada pilihannya, gitu ya? Pak Chandra Teja. Cuman berdasarkan temuan di Affidavit 1, pada saat proses ini bergulir di Semtrade di Singapura ini kepailitan, jadi mereka bilang bahwa ada momen di waktu tertentu mereka sebutkan uang yang seharusnya masih ada, namun ada upaya menguras, dikuras habis uangnya. Kenapa? Mereka bisa melihat, mereka bisa mengakses rekening, tapi mereka tidak bisa melakukan penyelamatan penarikan kalau dari Singapura. Jadi mereka melihat uang yang ada dari bank, namun sudah dikuras. Nah, terakhir berdasarkan dokumen ini, larinya kemana? Berdasarkan pengakuan adalah uang itu ada di Cahyadi Raharja, yang dimana sama Cahyadi Raharja sudah dialihkan kembali kepada orang lain yang bernama inisial Marno. Menarik ya. Jadi berarti ada hubungan antara rekening-rekening yang para pemain itu kirim dengan Pak Cahyadi dong? Betul. Oh, oke. Nah, terus jadi uang korban itu diterima oleh rekening-rekening itu, dan ujung-ujungnya entah gimana lah prosesnya masuk ke Cahyadi. Betul. Karena dia kuasai. Sudah diakui. Karena di sini diakui disebut di affidavit ya. Karena pemegang uang ini dari seluruh entitas yang ada di Indonesia berada di dalam Cahyadi Raharja, di dalam penguasaan yang bersangkutan. Nah, terus temuan yang terbaru yang saya pernah dengar apa tuh, Pak? Jadi temuan terbaru adalah ini.
Nah, Ya. Ini kita mendapatkan informasi perkembangan, ya. Surat ini baru keluar 12 Oktober 2022. baru dong. Ya, Saya yang dapat. ya, ya, yang dimana di sini dijelaskan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, ya, tim penyidik Bareskrim Tipideksus Unit 5 itu sudah melakukan gelar perkara terhadap kasus Win 888, yang dimana dari hasil gelar perkara itu, ya, dinyatakan bahwa status dari kasus Win 888 yang sebelumnya lidik sekarang sudah naik tahapan menjadi penyidikan. Naik sidik. Artinya apa, Pak Oktavianus? Artinya adalah polisi sudah menemukan unsur kejahatan dalam kasus Win 888 ini. Nah, update terbaru juga minggu lalu saya sudah menyelesaikan pendampingan terhadap 17 orang saksi. Ya. Untuk kaitannya, langkah selanjutnya adalah polisi menyatakan, penyidik menyatakan akan melakukan gelar perkara, ya. Setelah kita selesai dari pelapor ini di BAP, lalu pihak terlapor juga akan di BAP ulang, termasuk notaris yang mendirikan PT ini, ya. Itu semua kita minta diperiksa. Lalu mereka akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan calon tersangkanya siapa. Ini menarik sekali. Kita bisa lihat. Nah, kita berharapnya, ya, polisi harus tegak lurus ke atas, ya kan? Dalam artian, ya, mau siapapun itu, ya, mau orang seperti apapun, sebesar apapun, kita harus berpedoman bahwa hukum harus ditegakkan seluruh-seluruhnya. Oke. Nah, kan seperti biasa Pak, kalau dalam kasus ini kan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau sudah ditetapkan tersangka, bisa dilakukan yang namanya restoratif justice, ya kan? Misalnya, ya sudah, kamu kan sudah merugikan kita, ngomong-ngomong bahasa umumnya nih ya. Ya udah, yuk mau ini nggak, kembalikan, ganti atau gimana? Hal ini terbuka nggak di dalam kasus ini? Baik. Terima kasih Pak Chandra Teja. Jadi saya kembali lagi, saya sebagai kuasa hukum memperjuangkan apa yang menjadi keinginan dari para klien saya. Jadi perlu digarisbawahi adalah yang menjadi korban ini total adalah sejumlah 401 korban, yang ini bernaung di dalam paguyuban, yang dimana ketua paguyuban dan juga semua para korban satu suara berharap jika terjadi adanya restoratif, mereka siap menerima. Dalam artian mereka siap mendengarkan. Tetapi ingat, mereka juga tidak dalam posisi mengemis. Karena apa? Karena mereka berharap agar ini menjadi contoh gitu loh, bahwa ini harus ditegakkan gitu loh. Dan kita terbuka saja dengan adanya upaya restoratif justice karena undang-undangnya pun memungkinkan untuk melakukan seperti itu. Ya kan, silakan saja ditempuh gitu. Tapi hingga saat ini dengan update yang terakhir dari pihak terlapor ini dan kawan-kawan, kita bilang dan kawan-kawan Anda banyak, tidak ada istilahnya belum ada tindakan-tindakan yang dimana menghubungi kami atau duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebenarnya simpel, ini kasus kejahatan investasi, ya, pelanggaran investasi, ya selesaikan saja dengan pembayaran, gitu loh kan? Itu kan sebenarnya semudah itu, gitu loh. Jadi terbuka lah ya, meskipun Bapak bilang tadi tidak dalam kondisi ngemis, gitu ya. Ya kalau mereka tidak mau menyelesaikan restoratif justice ya itu. Kalau misalnya ini proses hukum berjalan, saya hanya berpesan satu, jalankan pro justisia. Pro justisia artinya adalah proses hukum ini harus berjalan dan kita telah dengan seluruh bukti yang kita punya, ya, kita berharap ini tidak hanya menyasar kepada Peter V. Suvandri, tetapi juga sebagai dalang orang yang menyimpan dan orang yang mengalihkan dan menguasai ini juga harus diproses. Karena di dalam kasus-kasus robot trading biasanya yang ditangkap itu hanya boneka-boneka saja. Aktor intelektualnya jarang sekali ada yang terungkap. Iyalah.
Karena di sini juga harus bisa dibongkar terang benderang apa hubungannya Peter V. Supandri sama Cahyadi. Betul. Kan kalau saya tidak salah ingat ya, kan saya bukan pemainnya Vin 888. Peter V. Supandri ini orang yang tanda kutip yang benar-benar mempromosikan, yang orang tahunya dia aja gitu kan. Dan historinya Peter V. Supandri ini jauh sebelum Vin ini, kalau nggak salah dia bermain juga dengan trading-trading yang dimana trading itu bermasalah. Oke, saya pernah dengar juga itu. Nah, jadi yang menarik ada dua nama ya, Peter V. Supandri sama Cahyadi yang sudah di affidavit itu disebutkan menguasai sekitar 1 triliun. Walaupun dia katakan sudah dialihkan, serahkan kepada Marno. Atas dasar apa? Betul. Dia serahkan. Apakah itu Marno ini pemilik Suntrade atau apa? Dan itu kan menarik, ya kan? Oke, dan saya setuju bahwa hukum ini memang harus ditegakkan gitu ya. Nggak peduli siapa itu di belakangnya Peter V. Supandri, siapa itu di belakangnya Cahyadi gitu ya. Kalau sampai ini yang fakta sudah terang benderang tapi tidak bisa tuntas, saya juga aneh. Ya kan? Nah, oke. Ada apa lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Ya, hanya saya pesan satu ya. Jadi pada saat BAI Cahyadi Raharja ini sudah dipanggil dan diperiksa, ya kan? Lalu menyatakan bahwa benar affidavit 1 ada nama saya, tapi di affidavit selanjutnya tidak ada nama saya, ya. Lalu ya inilah kita bilang bahwa semesta alam selalu memihak kepada para korban, yang dimana kita berhasil menemukan affidavit ketiga, yang dimana tertera lagi nama dia dan kemarin kita serahkan kepada penyidik. Penyidik lalu berstatement kaget, waduh, dalam artian ada lagi nih buktinya kan. Saya cuma mengutip pesan ya. Jadi almarhum Prof. Sahayatapi ada bicara, ya kan, sepandai-pandainya, secepat-cepatnya ya kebohongan itu berlari seperti kilat, ya kan, pasti dia akan meninggalkan jejak. Dan kejahatan pun juga sama. Sepintar-pintarnya kamu menipu dan kamu menyembunyikan, pasti kebenaran akan menemukan jalannya. Setuju Pak. Oke, jadi sekarang berarti kita tinggal nunggu ya, proses yang lagi berjalan kan yang Bapak bilang notarisnya mau diperiksa ya. Ya kalau dari saya sih saya juga ngamati gitu ya. Dan ini kasus ini menarik karena ini didukung oleh bukti-bukti dari persidangan Singapura yang tak terbantahkan. Betul. Yang kalau istilahnya, kalau you mau bantah, ini orang bukti pengadilan Singapura, ya kan? Yang udah nggak bisa dibilang bohong lagi gitu kan? Tidak pernah dianulir. Iya. Tidak pernah dianulir dan ini sudah close, sudah selesai proses persidangannya. Iya. Oke. Jadi itu aja Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, update mengenai kasus robot trading Vin 888. Semoga fakta-fakta yang disampaikan oleh Pak Octavianus ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan kita semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga bisa tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.